Jadi di sini aku akan buka rahasia bahan-bahan scrapbook aku semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini mungkin ini yang pasti video yang paling ditunggu-tunggu dari kalian, karena hari ini aku akan menunjukkan my scrapbook supplies. Yeay! Jadi di sini aku akan buka rahasia bahan-bahan scrapbook aku semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. So I hope you enjoy this video and let's go ahead and get started. Dan yang pertama aku akan menunjukkan materialsnya, yaitu di sini aku punya penggaris besi dan penggaris plastik. Kenapa aku bedain jadi dua? Karena yang satu buat ngukur dan yang satu buat motong kertas. Kenapa harus dibedain? Karena yang ini cocok banget buat ngukur, jadi ukurannya selalu pas karena ini kan transparan. Dan kenapa penggaris plastik gak boleh buat motong kertas? Karena si penggaris plastik ini akan mudah terkikis oleh cutter, jadi nantinya nggak lurus lagi untuk kedepannya. Jadi ada yang terkikis gitu deh pokoknya. Dan si penggaris besi ini fungsinya untuk mengcutter, jadi untuk memotong kertas. Dan kenapa ini agak kurang cocok buat ngukur? Karena di sini nggak transparan, jadi nggak begitu pas banget kan untuk buat ngukur. Jadi menurut aku lebih recommended ke penggaris plastik untuk ngukur dan untuk motong ke penggaris besi. Tapi selama kalian bisa pakai satu penggaris aja, it's okay. Dan ada penggaris lainnya, yaitu penggaris seperti ini yang ada shape-nya. Di sini aku punyanya yang oval, tapi kalau bisa sih belinya yang bulatan 360 derajat, kayaknya itu lebih kepake sih. Ini aku cuman just in case aja kalau suatu waktu dibutuhkan. That's it. Dan kemudian ada cutter. Kalian pasti tahu kan tujuannya untuk apa? Yes, untuk motong kertas. Dan cutter ini ternyata ini kayak pensil mekanik gitu. Dia ada refillnya, ada refill ininya nih isinya. Jadi kalau misalnya tumpul, ini tuh ternyata bisa dipotong. Ini kan ada garis-garis. Ini bisa dipotong. Kalau aku sih minta potong si abang fotokopinya, karena nggak berani, takut. Dan ini refillnya dijual di tukang fotokopi manapun. Dan kemudian untuk alat tulis, aku di sini pasti harus punya pensil. Pensil apapun bisa, tapi usahain kalau misalnya kalian gambar pola itu jangan terlalu tebal garis pensilnya, soalnya biar bisa dihapus lagi, biar kelihatan rapi gitu. So ini pertama pensil, dan yang kedua yang pasti berbagai macam jenis spidol dan pulpen berwarna lainnya. Di sini aku punya spidol gold marker dan silver marker. Di sini aku ada punya dua size, yang size besar sama yang size kecil. Di sini aku punya merek Snowman yang besar. Ini buat kayak ngedesain buku scrapbooknya gitu, jadi kayak gambar, entah bikin quotes dan segala macem. Itu dia kayak pilok gitu, jadi harus di shake dulu, terus baru dia keluar warnanya. Dan kemudian yang kecil, di sini aku punya Paint Touch, merek Paint Touch dan juga Snowman. Dan menurut aku yang paling recommended itu yang Paint Touch, karena untuk ukuran size yang kecil, Snowman tuh masih terlalu besar. Pas aku coba nulis itu masih terlalu besar. Kalau misalnya Paint Touch itu benar-benar yang kecil gitu loh, literally kecil. Jadi aku lebih recommended yang Paint Touch kalau untuk ukuran kecilnya. Harganya ini aku lupa 17.500 sama 23.000, tapi aku lupa yang mana yang 23.000. Tapi ya sekitaran segitulah harganya yang kecil. Tapi kalau yang besar aku lupa harganya berapa. Kalian bisa cek ini di tukang fotokopi ada, di Intermedia ada, di Gramedia ada. Dan kemudian ada pulpen seperti ini, pasti kalian tahu kan. Ini bisa dibeli di tukang fotokopi, pasti ya sering nemu lah kayak gini. Ini buat nulis quotes dan segala macem gitu. Dan juga bisa kalau misalnya kalian tulisannya mau warnanya lebih bagus, kalian pakai Sarasa, tapi harganya you know lah 21.000, tapi sangat worth it sekali warnanya. Dan kemudian selanjutnya aku punya gunting. Di sini aku sebenarnya punya dua. Jadi kenapa harus ada dua? Karena di sini gunanya untuk memotong kertas. Kalian pasti bisa bedain mana gunting yang buat memotong kertas tuh dia harus tajam banget. Soalnya kalau misalnya nggak tajam banget, si kertas bakalan kayak ngelipet gitu loh, kayak tumpul gitu jatuhnya. Nah, kenapa dibedain sama satu lagi? Itu karena yang satu lagi itu buat kayak selotip, double tape dan segala macam yang lengket-lengket gitulah, yang ada lem-lemnya gitu. Jadi kalau misalnya si gunting itu kena lem kan, ya udah kena lem sekalian. Jangan sampai dicampurin sama gunting yang buat kertas. Soalnya kenapa? Nanti si kertas bakalan bisa tumpul dan bisa kayak jelek gitu hasil guntingannya. So that's it. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya kalian bisa pakai itu secara berbarengan ya why not. Dan kemudian di sini aku punya berbagai macam tape, yang pasti double tape semuanya.
Di sini aku punya double tape yang ukurannya normal kayak gini, dan juga aku punya double tape yang ukurannya kecil seperti ini. Dan juga aku punya dimensional tape. Apa sih ini? 3D tape juga bisa sih. Pokoknya di tape yang berdimensi gitu deh, buat menimbulkan kesan-kesan 3D gitu. Jadi ini agak-agak tebel gitu. Dan kemudian ada heart shape yang suka aku sebut-sebut di tutorial-tutorial DIY aku. Di sini aku ngedapetinnya dari bingkai foto hadiah ulang tahun dari saudaraku. Ini sangat berguna sekali, ini sebagai life hack aku untuk di tutorial scrapbook aku. Jadi di sini ada 3 size. Pertama aku gunain size yang besar ini. Terus yang kedua aku gunain size yang kecil ini sebagai love yang size-nya kecil, dan yang ketiga aku menggunakan size yang ini. Ini love yang ukuran sedang. Ini sangat berguna sekali. Sebenarnya ada sih penggaris yang bentuknya love gitu, cuman aku nggak tahu belinya di mana. Ya kalau misalnya ada, kayaknya lebih recommended pakai itu sih, kan ada ukurannya juga gitu. Dan sekian my scrapbook supplies aku. Semoga bermanfaat untuk kalian, bagi kalian yang bikin scrapbook. Tipsnya intinya pede aja, karena yang perlu kalian tahu, aku tuh sama sekali nggak bisa gambar. Tulisan aja tuh aku nggak rapi, bener-bener nggak rapi gitu, nggak bisa nulis lurus gitu loh. Dan tulisan aku tuh bener-bener yang kayak ya nggak rapi lah pokoknya. Tapi ya itu modal pede aja gitu loh, karena aku ngerasa kalau misalnya kita bikin scrapbook sendiri tuh kayak ada suatu kebanggaan sendiri gitu ya nggak sih, buat ngasih orang tersayang gitu kan, entah itu mama atau papa atau saudara atau mungkin pacar gitu kan, kayak pas lihat hasilnya tuh kayak ih bagus juga ya gitu loh. So if you enjoy this video, please like, comment, and share this video. Dan yang belum subscribe sekarang juga. So see you next video, bye bye.